Apa? Batman akan dibuatkan jauh lebih komikal ke versinya James Gunn nanti? Yuk kita bahas. Moga-moga aja bagus ya, karena dari dulu juga berepic seperti benjilnya film komedi dan kita semua ya yang udah pernah baca komedi umum ya. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, kali ini gue mendapatkan sebuah bentuk sebuah perbincangannya oleh James Gunn dan juga para kreator dan juga para fans di Twitter, yang dimana ada banyak banget highlight yang mengatakan kalau ada banyak fans yang ingin Batman versi James Gunn akan dibuatkan sesuai kepada versi komik aslinya, yang dimana mereka pengen Batman versi James Gunn ini akan pakai jubah biru gelap dan juga badannya abu-abu, Pak, persis dengan versi animasi karya Kevin Conroy dan juga versi komik zaman-zaman dulu, Pak. Oke, sekarang kita ngebahas mengenai Batman yang akan pakai kostum versi ini ya, yang dimana kalau versi kartunnya bahkan di versi animasinya bahkan versi komik, jujur itu bagus, men. Karena apa? Dengan konsep Batman seperti pakai jubah biru gelapnya sama ada badan yang udah pakai baju abu-abu, itu udah versi komik akurat banget, men. Bahkan gue sebagai penonton juga mendukung mengenai hal ini. Bahkan kostum ini ya udah pernah ada versi live actionnya dari kreatornya Bat in the Sun, yang dimana mereka pernah mengerjakan sebuah konsep Batman pakai kostum versi komik akuratnya, Pak. Dan ketika dibuatkan itu oke-oke aja, Pak. Lebih bagus, bakal lebih bentuk badannya, bahkan kesan Batman-nya lebih kental, men. Jadi ya, kalau misalkan James Gunn akan pakai Batman dengan pakai sebuah kostum komik akurat seperti itu, well, gue sangat mendukung banget, men. Sangat mendukung. Apalagi Batman versi Ben Affleck juga pernah menerapkan sebuah hal yang sama. Tapi bedanya adalah versi Ben Affleck tuh bukan pakai jubah biru ya, tapi dia masih pakai sebuah jubah hitamnya, bukan biru. Tapi untuk bodinya udah pakai sebuah kostum latex yang ketat banget, tapi udah abu-abu, Pak. Apalagi di semestanya DC Chapter 1 Gods and Monsters karya James Gunn ini mengenai semua pembentukan lore universe-nya, bahkan semua bentuk kota-kotanya, bahkan semua para hero-hero di sini, mereka semua adalah para superhero DC yang tampil kepada versi komik akuratnya, yang dimana sepertinya James Gunn punya sebuah visi misi untuk menciptakan semua para hero-hero ini kembali kepada kostum versi zaman-zaman klasiknya. Contohnya adalah Superman, yang dimana akhirnya Superman pakai sebuah kostum komik akuratnya, Pak. Pakai sempak merah lagi, bahkan kostumnya, bahkan jubahnya, bahkan ada lambang S di bagian rambutnya aja. Itu udah klasik banget, man. Seperti ala-ala zamannya Christopher Reeve dulu, ya kan? Jadi ya, sepertinya Batman akan dibuatkan dengan cara yang sama. Tapi gini ya, gue juga punya sebuah harapan, please, untuk Batman, jangan pakai sempak biru di luar, Pak. Karena konyol, Pak. Mohon maaf ya, gue adalah orang yang protes mengenai hal ini, Pak. Karena apa? Kalau Batman sedark itu, sekalam itu akan dibuatkan ada sempak biru di belakangnya, aduh, jangan deh, please, jangan, Pak. Kalau si Superman, oke lah ya, karena kan jangan adalah tipe superhero yang light, kalem, bahkan tersenyum, ya kan, dengan mode-mode hope segala macam harapan lah ya. Tapi kalau Batman kan beda, Pak. Batman ada The Dark Knight. He is the Dark Knight. Udah dark, kalem, bahkan mengerikan serta mengintimidasi, men. Nah, kalau misalkan Batman versi James Gunn akan dibuatkan ada sempak biru di luar, konyol nggak sih? Gua konyol sih. Jadi kalau mengenai kostumnya Batman akan dibuatkan versi komik, oke. Tapi kalau sempak birunya, please jangan, Pak. Jangan, oke, jangan. Konyol, Pak. Jangan sampai seperti kayak zaman-zamannya Batman versi George Clooney, oke? Bat nipple tuh. Oke lah ya. Dan juga gue mengharapkan Batman versi James Gunn ini punya mata putih, Pak. Karena apa? Di versi komik, di versi animasi, Batman itu selalu pakai mata putih, yang dimana James Gunn sudah pernah menerapkannya kepada tokoh Mr. Terrific di filmnya Superman kemarin, yang dimana ada sebuah adegan ketika si Terrific ini udah pakai mata putihnya untuk melacak si Superman di bentengnya Lex Luthor. Kan bagus, Pak, anjir lah. Jadi sepertinya hal ini sebuah bentuk tease ke depan bahwa Batman akan pakai mata putihnya, Pak. Karena ya lagi-lagi, men, dengan Batman pakai mata putih di versi James Gunn ini akan jauh sesuai kepada versi komik akuratnya, bahkan menghormati sisi animasinya, Pak. Oke, dan juga hal ini akan bisa membedakan antara Batman versinya Matt Reeves sama Batman-nya versi James Gunn.
Jadi ya, agar supaya orang-orang itu nggak bingung, akhirnya di versi James Gunn ini akan lebih sesuai kepada versi komik akuratnya. Sedangkan versi Matt Reeves akan jauh lebih realistis. Seperti itu ya. Jadi kita udah mendapatkan ada dua Batman yang berbeda, live action bersamaan di tahun ini ya. Jadi ya buat bisa membedakan antara versi komik akurat sama versi yang paling realistis. Seperti itu sih. Jadi well, kalau gue sebagai fans, jujur gue mengharapkan Batman akan pakai mata putihnya apa. Karena gue bisa membayangkan kalau Batman di versi live action ketika dia beraksi ya, dia akan pakai mata putih itu udah lebih mengerikan men. Udah mengerikan, mengintimidasi. Bahkan Batman itu adalah tipe vigilante yang tinggi, berotot ya kan. Bahkan penampakannya udah pernah kita lihat di animasinya Creature Commandos ya kan. Jadi ya well, gue mengharapkan Batman-nya untuk mengenai bodinya ya, akan seperti zaman-zamannya Batman-nya versi Arkham Origins. Oke, Arkham game. Yang dimana itu sebuah bentuk game Batman yang paling realistis dan juga paling kelam yang pernah gue mainkan di Steam pak ya. Jadi gue bisa mengharapkan Batman-nya akan jauh lebih profesional dan juga akan jauh lebih mengerikan men. Seperti versinya Arkham series dan juga versinya Ben Affleck. Yang dimana gue akui versinya Ben Affleck itu merupakan Batman tipe-tipe Batman paling mengerikan dan juga paling mengintimidasi men. Apalagi ada sebuah adegan ketika dia bertarung di warehouse. Sampai sekarang itu sebuah bentuk fighting scene Batman yang paling gokil men. Oke, satu orang melawan 20 orang pak. Gila sih. Itu the best fighting scene ala Zack Snyder yang pernah gue lihat untuk Batman tipe-tipe brutal seperti Ben Affleck. Makanya kalau gue sebagai fans ya jujur, gue mengharapkan Batman versi James Gunn akan jauh lebih brutal, lebih dewasa, dan juga lebih berpengalaman ketimbang versinya Batman-nya Matt Reeves. Kenapa? Batman-nya James Gunn ini udah beroperasi selama hampir 30 tahun. Sedangkan versinya si Matt Reeves ini adalah tipe Batman yang masih belajar, ya kan? Jadi ya well, bisa gue katakan kalau mengenai Batman-nya James Gunn, gue mengharapkan dia punya kostum yang jauh komik akurat dan juga punya mata putihnya. Tapi tidak dengan sempak birunya pak. Maaf ya, itu konyol banget sih. Aduh, Batman punya sempak lo. Aduh, tapi kalau di versi animasi kan oke ya. Kan animasi pak, kartun nih. Tapi kalau versinya live action jadi agak apa ya, agak gimana gitu pak ya. Anjir lah, superhero yang dark pakai sempak biru kayak agak gimana gitu. Dan juga gue mengharapkan bagaimanakah pembentukan Bat Family yang akan hadir ke filmnya Batman Brave and Bold. Karena cuy, seperti kalian tahu ya bahwa di versi komiknya aja Bat Family itu ada banyak banget pak. Ada Batgirl, Batwoman, ada juga Nightwing, Red Hood, Red Robin. Bahkan ada juga Robin yang versi Damian Wayne pak. Yang dimana di versi film ini Damian Wayne akan hadir resmi untuk menjadi anak dari Bruce Wayne alias Batman. Dan juga Talia al Ghul seperti pada versi animasinya Batman and Robin. Jadi ya gue sebagai fan juga mengharapkan bagaimanakah plot cerita yang dibawakan oleh Andy Muschietti kepada filmnya Batman The Brave and Bold. Dan buat gue, Bapak Andy Muschietti ini merupakan tipe sutradara yang udah berpengalaman kepada tema-tema horror dark pak. Contoh di serialnya It, Welcome to Derry yang sekarang tayang di HBO Max aja udah serem brutal anjir. Dan kalau misalkan Bapak Andy ini akan mengerjakan film Batman The Brave and Bold, gua jamin hasilnya juga pasti akan kelam dan juga dark man. Dan juga penggambarannya udah pernah ada di animasi Creature Commandos episode ke-6 yang dimana James Gunn juga udah menggambarkan pertama kelamnya Gotham versi komik akuratnya ini pak. Jadi ya gue bisa mengharapkan sih bahwa di versinya Batman The Brave and Bold pendatang mengenai vibe Gothamnya, bahkan semua para villain-villainnya, bahkan semua bentuk semua para tim Bat Family-nya sesuai kepada versi komik dan juga animasinya. Karena dunia yang dibangun oleh James Gunn kepada film ini udah sangat shuttle banget pak. Dengan adanya metahuman, dengan adanya berbagai macam semua aktivitas para god and monsters, gue berharap bahwa film ini juga akan jauh lebih mengekspansikan tema itu yang akan jauh sesuai kepada versi komik akuratnya. Oke, mantap lah ya buat Om Pistol, James Gunn. Wah, gokil sih, gue juga menunggu banget sih. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai Batman versi James Gunn ke depannya? Apakah dia cocok pakai kostum komik akurat ini? Atau mungkin kamu punya sebuah bentuk opini lain? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Atau mungkin buat kamu-kamu nih pengen Batman ini akan pakai sebuah sempak biru di luar? Boleh.
Aduh konyol anjir. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.